Tikam Samurai 2, di Negeri Matahari Terbit. Episode 42. Bertemu Bos Yakuza. Perbedaan antara menanti dan mendatangi adalah lama dan cepatnya pertarungan itu terjadi. Jika Yakuza ingin menyiksa mental mereka lebih lama, maka itu berarti penantian itu bisa sebulan, 2 bulan atau lebih. Dalam saat penantian begitu, keseimbangan jiwa dan keteguhan mental benar-benar diuji. Mungkin dalam penantian itu mereka lengah. Menyangka Yakuza telah melupakan peristiwa itu. Dan di saat lengah itulah Yakuza beraksi. Atau kalau tidak lengah, maka mereka yang menanti dengan tegang itu bisa pecah sarafnya. Hanya soalnya diyakini sendiri. Kalau saja Kenji tidak luka parah, maka dia yakin bisa berbuat lebih banyak jika pergi berdua. Tapi kini Kenji luka parah. Dan kini masih belum pulih. Dia tak memberitahu Kenji akan niatnya itu. Yang jelas dia harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Betapapun jua Kenji dan adik-adiknya harus dia bantu. Dia berhutang budi banyak pada Kenji yang telah mengajarnya bahasa Jepang. Yang telah mengajarkan padanya tentang segala sesuatu kehidupan di negeri ini. Dia datang kemari untuk membunuh orang Jepang. Dia datang karena orang Jepang telah melaknati negeri dan keluarganya. Dia datang sendiri, ternyata ada keluarga Jepang yang mau bersahabat dengannya. Yang mengajarkan padanya tentang tata cara kehidupan negeri asing ini. Kalau tak ada Kenji, dia tak tahu bagaimana dia hidup di Tokyo ini. Bayangkan, berada di suatu negeri yang asing sama sekali. Asing bahasa dan asing segala-galanya. Dia datang hanya dengan modal dendam di hati, samurai di tangan dan keberanian di dada. Hanya itu modalnya. Dan di negeri ini modal itu ditambah oleh Kenji dan adik-adiknya. Dan kini Kenji serta adik-adiknya terancam bahaya. Bukankah dia harus membelanya? Esoknya, sehabis makan pagi, dia berangkat akan pergi ke stasiun kereta api. Siang itu di rumah Kawabata ada rapat penting yang dihadiri oleh Tokugawa. Yaitu kepala Yakuza untuk wilayah Tokyo dan sekitarnya. Rapat itu dihadiri oleh 20 anggota pilihan. Ada pengangkatan kepala-kepala cabang baru. Dalam organisasi Yakuza ada suatu wilayah tertentu yang dikepalai oleh pimpinan cabang. Saat ini Tokyo dibagi dalam 12 cabang utama. Dan Tokyo merupakan kota kedua bagi organisasi Yakuza. Kota pertamanya adalah Kyoto. Yaitu suatu kota yang terletak sekitar 500 km di selatan Tokyo. Wilayah Tokyo dan sekitarnya dipimpin oleh Tokugawa. Tokugawa adalah keluarga turunan samurai yang tersohor sejak zaman dahulu. Dari suku Tokugawa inilah lahir pahlawan-pahlawan samurai yang tersohor di seluruh Jepang. Dinasti Tokugawa terkenal dengan pemerintahannya yang bersih. Dari suku mereka lahir perwira-perwira yang tangguh. Prajurit-prajurit yang bersedia mati untuk kerajaannya. Dan kalaupun ada Tokugawa yang hari ini menjadi seorang kepala begal seperti organisasi Yakuza ini, maka itu hanyalah sebagai kewajaran proses zaman saja. Tak seluruh suku pahlawan akan melahirkan pahlawan. Ada juga di antaranya yang jadi pengkhianat. Sama halnya, tak semua penjahat melahirkan turunan penjahat. Ada pula yang melahirkan penegak hukum, ulama atau pendidik. Mereka sedang mengangkat minuman sake atas selesainya pemilihan pimpinan cabang yang baru tatkala seorang anak muda tiba-tiba saja sudah berada di ujung ruangan. "Gomen kudasai," katanya tenang. Suaranya menyebabkan gelas-gelas yang diangkat untuk meminum sake itu pada terhenti. Dan dengan cawan masih terangkat, semua kepala menoleh ke ujung ruangan. Semua mereka, tak terkecuali Kawabata, merasa heran atas kehadiran orang asing bertongkat ini.
Tokugawa yang bermata tajam segera dapat mengetahui bahwa yang di tangan orang asing itu bukanlah tongkat biasa, melainkan sebilah samurai. Perbedaan samurai biasa dengan samurai yang di tangan orang asing itu adalah pada hulu dan sarungnya. Samurai anak muda ini sarungnya sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga jika mata tak terlalu tajam akan kelihatan seperti tongkat kayu biasa saja. Namun Tokugawa memang seorang keturunan samurai. Dia mengenal dengan baik puluhan jenis buatan samurai yang ada di seluruh Jepang. Dan sekali pandang saja, melihat lengkung dan ukuran panjang samurai di tangan anak muda itu, dia segera tahu bahwa anak muda itu memegang samurai buatan kota Sakamoto, yaitu sebuah kota kecil di tepi Danau Biwa di Provinsi Chubu. Dan samurai dari negeri tepi Danau Biwa itu adalah salah satu di antara 3 samurai terbaik yang dibuat oleh Jepang. Maafkan saya mengganggu, lelaki asing itu, yang tak lain daripada si bungsu, berkata lagi. Kawabata memberi isyarat pada 2 orang lelaki untuk menyuruh orang itu keluar. Tapi Tokugawa memberi isyarat lain. Dia justru tertarik dengan kedatangan orang asing ini. "Siapa Anda?" tanyanya sambil meletakkan cawan berisi sake yang belum diminum. Ke-20 orang pimpinan Yakuza daerah Tokyo itu ikut meletakkan cawan mereka seperti yang dilakukan Tokugawa. "Watashi wa Indonesia Jin desu, Bungsu desu, nama saya Bungsu, saya orang Indonesia," katanya tenang. "Aa, orang Indonesia, selamat datang. Anda rupanya datang dari jauh, mari silakan minum bersama kami." Tokugawa memberi isyarat pada pelayan. Pelayan segera mengisi sebuah cawan dengan sake. Karena si bungsu tetap tak mendekat, maka Tokugawa menyuruh mengantarkan sake itu padanya dekat pintu. "Terimalah. Mari kita minum bersama. Kami baru saja mengangkat pimpinan-pimpinan cabang yang baru. Sekalian sambil mengucapkan selamat datang pada Anda, mari kita minum sake." Tokugawa mengangkat cangkirnya. Ke-20 orang pemuka Yakuza Tokyo itu, termasuk Kawabata, mengangkat cangkirnya. Si bungsu menerima cangkir sake tersebut. Dan ketika semua mengangkat cawan tinggi-tinggi, dia juga ikut mengangkatnya. Semua memandang padanya sebelum meminum sakenya. Kemudian serentak mereka meminum sake tersebut. Si bungsu juga meminumnya. Selama di Jepang ini, dia sudah terbiasa minum sake. Minuman ini memanaskan badan. Tak banyak bedanya dari air tapai di kampungnya. Hanya saja sake yang dia minum di Jepang ini, kualitasnya lebih baik dan wangi serta lebih keras. Itu menyebabkan tubuh lebih cepat panas dalam cuaca dingin bersalju seperti sekarang. Tokugawa meletakkan cangkirnya. "Nah, anak muda dari Indonesia, apa yang bisa kami bantu? Patut Anda ketahui, kami adalah kelompok Yakuza. Kau pernah dengar nama itu?" "Di Indonesia saya tak pernah mendengarnya. Saya hanya merasakan kekejaman tentara Jepang di negeri saya itu. Saya baru mendengar nama Yakuza di Tokyo ini. Dan saya segera melihat bahwa kelompok Tuan adalah kelompok penjahat yang benar-benar tak kenal peri kemanusiaan." Ke-20 anggota pilihan Yakuza wilayah Tokyo itu pada menahan nafas mendengar kekurang ajaran anak muda dari Indonesia itu. Mereka menahan nafas karena yakin sebentar lagi anak muda ini akan disembelih oleh Tokugawa. Namun suatu keanehan terjadi. Tokugawa justru tertawa menyeringai. "Ya, Anda benar. Kelompok kami adalah kelompok bandit. Nah, kalau sudah mendengar bahwa kami adalah manusia yang tak berperi kemanusiaan, kenapa berani masuk kemari?" Ucapan ini adalah semacam ancaman. Dan ke-20 anggota Yakuza itu pada diam tak bergerak. "Saya datang mencari Tuan Kawabata," suara si bungsu terdengar perlahan. Matanya meneliti mencari mana lelaki yang bernama Kawabata itu.
Semua mata, kecuali mata Tokugawa, pada menoleh pada seorang lelaki berdegap yang duduk persis di depan Tokugawa. Dan si bungsu segera mengetahui, dialah Kawabata. Dan dengan cepat dia mengukur lelaki itu. Dia yakin lelaki itu adalah lelaki tangguh, tapi licik dan sadis. Kawabata sendiri kaget mendengar bahwa dialah yang dicari anak muda ini. Dia benar-benar tak pernah mengenalnya. Ada perlu apa engkau mencari salah seorang pimpinan cabang Yakuza anak muda? Suara Tokugawa terdengar bergema. Saya mempunyai perhitungan dengan dia. Kembali semua mata menatap pada Kawabata. Saya tak mengenal. Kawabata coba memutus pembicaraan, tapi tangan Tokugawa yang terangkat membuat dia terdiam. Teruskan anak muda. Perhitungan apa yang ada di antara kalian berdua? Suara Tokugawa terdengar lagi. Si bungsu segera mengerti orang inilah pastilah pimpinan Yakuza yang disegani. Sebab semua hormat sekali padanya. Saya telah membunuh 5 orang anak buahnya, dan kali ini tak ada yang terdiam. Suara seperti lebah terdengar berdengung. Tak kurang dari Tokugawa sendiri juga jadi kaget. Siapa yang kau bunuh? 4 orang Yakuza yang beroperasi di terowongan bawah tanah di daerah Yotsui. Saat itu mereka mencoba dengan kasar menangkap seorang gadis bernama Hanako. Saya telah memintanya untuk melepaskan gadis itu dengan baik-baik. Tapi mereka melakukan kekerasan. Maka saya terpaksa membunuhnya. Kawabata jadi merah mukanya. Semua yang hadir di sana jadi berpandangan. Mereka sudah lama menyelidiki siapa yang membunuh keempat Yakuza itu. Mereka selama ini yakin bahwa yang membunuh keempat anggota mereka adalah seorang samurai Jepang. Sebab luka di tubuh anggota mereka jelas bekas samurai. Mana mereka pernah berpikir bahwa ada orang asing yang melebihi kemahiran anggota Yakuza memakai samurai. Kini rupanya anak muda inilah yang telah membunuh anggota mereka itu. Betapa mereka takkan kaget. Setelah itu, mereka datang ke rumah kami di Uchibori Dori. Mereka memperkosa Hanako di sana. Dan melukai kakaknya Kenji. Mereka datang bertiga. Yang satu mati di tangan Kenji. Yang satu saya yang membunuhnya, yang satu lagi saya suruh menyampaikan pesan kemari pada Kawabata. Bahwa saya menanti Yakuza di rumah itu. Pesan itu saya suruh sampaikan dengan memotong sebelah tangannya. Ruangan itu benar-benar sepi seperti di kuburan. Suara anak muda itu mengagetkan mereka. Ceritanya seperti tak bisa mereka percayai. Namun itulah yang terjadi. Mereka menatap anak muda itu dengan pandangan takjub. Mungkinkah anak Indonesia ini sanggup melakukan seperti yang dia ceritakan? Apakah gadis yang kau ceritakan itu, siapa namanya? Hanako. Ya, apakah Hanako itu adalah istri atau kekasihmu? Suara Tokugawa terdengar lagi. Tidak. Lalu kenapa engkau membelanya? Si bungsu lalu menceritakan pertemuannya dengan Hanako di terowongan di daerah Yotsui itu. Kemudian ternyata Hanako adalah adik Kenji. Teman sekapal yang telah mengajarnya bahasa dan tata cara kehidupan Jepang. Tapi terlepas dari masalah hubungan saya dengan Kenji, saya merasa perlakuan Kawabata atau Yakuza terhadap gadis itu sudah sangat keterlaluan. Terlalu biadab. Untuk itulah saya datang kemari. Mereka kini dicekam ketakutan di rumahnya. Mereka tak lagi punya ayah dan ibu. Setiap saat mereka merasa Yakuza yang ditakuti itu, yang bagi saya tak lain daripada bajingan busuk yang hanya berani menindas orang lemah, akan datang mencelakai mereka. Kini saya datang untuk membuat perhitungan. Tokugawa sampai berdiri mendengar ucapan anak muda ini. Yang lain juga pada tegak segera. Suara kursi bergeser terdengar bising sejenak. Mereka semua memakai kimono pelindung udara dingin. Kini mereka membuat setengah lingkaran. Di ujung lingkaran yang setengah itu, tegak si bungsu.
Perhitungan bagaimana yang maksud akan kau buat dengan Kawabata? Suara Tokugawa terdengar berat dan mengandung amarah. Si bungsu tahu gelagat itu. Dia kini berada di sarang harimau. Namun dia datang sendiri. Kalaupun dia mati, maka takkan ada seorang pun yang akan menangisinya di Minangkabau sana. Tak seorang pun. Maaf, bolehkah saya tahu siapa tuan? Suara si bungsu tetap tenang. Tangan kirinya memegang samurai dengan kukuh. Sementara tangan kanannya lemas tergantung. Seperti tak bertenaga. Namun Tokugawa arif bahwa tangan kanan anak muda ini siap menyebar maut setiap detik. Dia arif benar akan hal itu. Dan dia segera dapat mengetahui bahwa anak muda ini adalah seorang samurai yang otodidak. Seorang yang mahir karena belajar sendiri. Diam-diam dia merasa bangga. Bangga bahwa ada anak muda asing yang mahir mempergunakan samurai. Senjata kebanggaan sukunya. Suku Tokugawa yang masyhur turun-temurun. Nama saya Tokugawa. Saya pimpinan bandit yang tak berperi kemanusiaan, Yakuza, untuk daerah Tokyo dan sekitarnya. Tokugawa memperkenalkan diri sambil mengulangi ucapan si bungsu tadi. Si bungsu membungkuk memberi hormat. Dan tanpa merasa rendah diri Tokugawa juga membungkuk dalam-dalam membalas penghormatan itu. Ke-20 anggota Yakuza di sana menjadi heran bercampur kaget melihat sikap pimpinan mereka ini. Bahkan gubernur atau wali kota sendiri tak pernah dia hormati seperti itu. Tokugawa. Ya, saya Tokugawa. Kau pernah mendengar nama itu? Maaf, saya banyak mendengar nama Tokugawa. Tapi yang saya dengar hanya tentang yang baik-baik saja. Tokugawa yang saya dengar adalah turunan pahlawan sejati. Turunan samurai yang tak ada duanya si seluruh Jepang. Tak pernah saya dengar seorang Tokugawa yang kepala bandit. Ke-20 Yakuza lainnya jadi menciut saking takutnya akan murka yang akan menyembur dari Tokugawa. Anak muda ini benar-benar mencari penyakit, pikir mereka. Tapi lagi-lagi mereka melihat suatu keanehan. Tokugawa bukannya murka. Malah tegak dengan diam dan menatap dengan tepat-tepat pada si bungsu. Terima kasih atas peringatanmu anak muda. Engkau membangkitkan kebanggaan saya terhadap keluarga Tokugawa. Akan saya ingat ucapanmu itu. Semua orang terdiam. Si bungsu sendiri kaget. Tak dia sangka orang tua ini sabarnya begitu hebat. Nah, katakanlah, apa perhitungan yang akan kau buat dengan Kawabata? Saya datang kemari untuk mengajukan dua hal. Pertama, hentikan mengganggu Hanako, Kenji dan adiknya. Kedua, kalau hal itu tak dapat dilakukan dengan baik-baik, saya mempertaruhkan jiwa dan raga saya agar Kawabata tidak mengganggu gadis itu. Tokugawa diam. Kawabata diam. Ke-20 anggota pimpinan Yakuza Tokyo itu diam. Tantangan anak muda ini benar-benar luar biasa. Luar biasa beraninya. Luar biasa hebatnya. Apakah engkau mencintai Hanako? Suara Tokugawa terdengar lagi. Semua orang saling diam menunggu jawaban anak muda itu. Tidak, saya hanya menyayanginya. Engkau mempertaruhkan nyawa bagi orang yang tak kau cintai. Lalu apa sebenarnya alasan pengorbananmu? Si bungsu menatap keliling. Menatap pada Tokugawa. Aneh, tiba-tiba dia merasa simpati pada orang tua gagah kepala rampok ini. Dan tiba-tiba dia teringat pada orang tuanya. Tokugawa dan seluruh anggota Yakuza dalam ruangan itu jadi heran bercampur kaget tatkala pipi anak muda itu basah oleh air mata. Saya datang kemari karena seluruh keluarga saya telah punah dibunuh. Tak usah saya katakan siapa yang membunuhnya. Saya merasa betapa pahitnya hidup tanpa ayah, tanpa ibu dan tanpa saudara. Dan Kenji serta adik-adiknya juga akan mengalami nasib seperti saya kalau Yakuza tak berhenti mencelakai mereka.
Saya pertaruhkan nyawa saya untuk mereka agar mereka tak mengalami nasib malang seperti saya. Tokugawa merasa jantungnya seperti ditikam mendengar ucapan anak muda asing ini. Di negerinya ada orang asing yang mau mengorbankan dirinya demi membela anak-anak Jepang dari penindasan. Dia adalah kepala bandit yang terkenal kejam. Namun mendengar apa yang dikatakan anak muda dari Indonesia ini, hatinya jadi luluh. Bagaimana engkau akan memaksakan Kawabata agar tak mengganggu Hanako? Saya memang tak punya kekuatan untuk memaksanya. Tapi sebagai seorang lelaki, saya menantangnya untuk bertarung memakai samurai. Kembali terdengar suara berdengung dalam ruangan itu mendengar tantangan anak muda ini. Semua orang pada berbisik, pada menatapnya. Dan tiba-tiba mereka semua baru menyadari bahwa di tangan kiri anak muda itu sebenarnya tergenggam sebilah samurai. Bukan tongkat kayu seperti yang mereka duga semula. Tokugawa menatap pada Kawabata. Menatap dengan sinar mata yang sulit diartikan. Kemudian dia berpaling pada si bungsu. Merupakan kehormatan bagi saya, bahwa engkau menantang Yakuza dengan samurai. Saya, Tokugawa, pimpinan Yakuza wilayah Tokyo sekitarnya, memberi jaminan padamu, bahwa setelah pertarunganmu dengan Kawabata tak peduli engkau kalah atau menang, maka tak seorang pun anggota Yakuza yang akan mengganggu Hanako dan Kenji serta adiknya. Semua pimpinan Yakuza dalam ruangan itu pada terdiam. Domo arigato gozaimasu. Tapi, barangkali saya mati dalam pertarungan ini. Apakah bukti bahwa Tokugawa memegang janjinya untuk takkan mengganggu Kenji, Hanako dan adiknya? Suara si bungsu terdengar lagi. Tokugawa berjalan ke depan. Di samping si bungsu ada sebuah meja kecil di mana terletak sebuah kendi porselin putih. Tokugawa menurunkan porselin itu. Kemudian tiba-tiba dari balik kimononya dia mengeluarkan sebilah samurai pendek. Dia memberi isyarat. Seorang pelayan bergegas membawa sehelai kain putih. Dia meletakkan tangan kirinya di atas kain putih itu. Lalu menghunus samurai pendeknya. Dia menatap pada si bungsu. Menatap pada 20 anggotanya yang memandang padanya dengan kaget. Ke-20 anggota pimpinan Yakuza itu tiba-tiba berlutut. Bersambung ke episode 43.